Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Pada kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh tadi lagi udah bikin raised bed ya, yaitu tempat untuk menanam gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau tanami kompos dulu teman-teman. Tapi saat aku bikin raised bednya itu memang tidak sempat kerekod ya teman-teman, karena terhubung HP-nya tadi tuh sedang dicas ya teman-teman. Tapi setelah raised bednya aku bikin selesai gitu, baru aku text video ya. Dan setelah raised bednya selesai teman-teman, aku tuh langsung saja ya cius bersih-bersih sampai belakang rumah aku tuh ya teman-teman, karena ini tuh udah banyak rumput di belakang rumah teh. Jadi tuh aku bersihin aja rumputnya dan dibuang ke raised bednya itu ya teman-teman. Ini rumputnya nanti akan membusuk ya teman-teman dan akan menjadi kompos. Kelamaan dia itu berubah menjadi kompos. Dan selain rumput-rumput ini teman-teman boleh dikasih limbah-limbah dapur gitu ya teman-teman, sisa sayuran atau sisa apa aja yang asalkan jangan limbah plastik ya teman-teman. Limbah kertas boleh ya, limbah kardus juga boleh teman-teman, limbah daun, limbah sayuran, asalkan jangan limbah plastik gitu ya teman-teman. Di situ akan membusuk dan berubah menjadi kompos ya teman-teman. Nanti kita tanami ini maksud aku tuh nantinya aku akan tanam cabai di situ ya teman-teman, karena di sebelahnya itu cabai rawit dan aku di sini bermaksud untuk menanam cabai keriting ataupun cabai merah lainnya gitu ya. Cabai besar gitu ataupun cabai keriting. Karena kan di sebelahnya itu udah aku tanami cabai rawit ya teman-teman. Alhamdulillah cabai rawit aku juga itu tumbuh subur, dan selama sekarang ini ya teman-teman, selama cabai rawit itu mulai berbuah sampai saat ini tuh alhamdulillah aku tuh sudah tidak beli cabai rawit lagi. Walaupun stok pohon cabai rawit aku tuh tidak banyak teman-teman ya, tapi itu bisa mencukupi untuk kebutuhan cabai rawit aku tuh sehari-hari ya teman-teman. Dan lebih dari cukup, bahkan aku tuh bisa berbagi juga ya dengan adik aku gitu ya teman-teman. Kalau memang adik ipar aku tuh mau gitu ya, aku tuh suka kasih itu cabai rawit, karena alhamdulillah ya cuma beberapa pohon, mungkin ada sekitar 6 pohon apa 5 pohon gitu ya, tapi alhamdulillah berbuah lebat ya teman-teman cabai rawitku. Dan rencana kedepannya aku tuh akan menanam cabai keriting, kalau enggak ya cabai besar gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan saja bisa tumbuh subur juga. Tapi sekarang aku baru mempersiapkan raised bednya dulu aja. Dan di raised bed ini sekalian untuk membuang ya teman-teman limbah-limbah dapur, membuang sisa-sisa sayuran atau sisa kulit buah, kulit pisang dan lain sebagainya ya teman-teman. Bisa juga untuk membuang limbah rumput seperti ini teman-teman, di saat kita sedang bersih-bersih limbah rumputnya dibuang ke raised bed itu ya teman-teman, untuk menjadi nantinya memproses gitu ya, si rumput-rumput itu membusuk menjadi kompos. Inilah solusi ya teman-teman bagi aku sebagai seorang IRT di desa gitu ya teman-teman, yang ingin menanam sayuran tanpa memiliki lahan yang luas ataupun kebun gitu ya teman-teman. Aku cukup menanam di sekitar rumah saja, di depan rumah, di samping rumah, bahkan di belakang rumah. Lahan-lahan yang seadanya ini aku manfaatkan dengan baik ya teman-teman. Dan alhamdulillah semua tanamanku itu tumbuh subur, walaupun cuman lahan seadanya aja ya teman-teman, di tempat seadanya. Aku tuh menanam ya di raised bed, di pot ataupun di polybag ya teman-teman. Alhamdulillah selama ini masih tetap subur gitu ya teman-teman, dan aku bisa menikmati hasilnya. Begitu cukup bantu gitu ya teman-teman untuk menekan uang belanja gitu ya teman-teman. Kalau kita mau menanam di sekitar rumah kita, bisa hemat uang belanja kita, karena kan ada bantuan dari
tanaman kita gitu, bantuan seperti aku halnya ya teman-teman, aku tuh tanam tomat, tanam cabai rawit, jadi tuh alhamdulillah budget untuk beli tomat, untuk beli cabai itu selamat gitu ya, bisa kita tabungkan atau bisa kita untuk keperluan yang lain. Bagi kalian yang suka tanam menanam ya, jika memang kalian tidak memiliki lahan yang luas di pekarangan kalian itu banyak cara ya teman-teman menanam di pekarangan yang sempit. Cara seperti ini teman-teman, bikin raised bed seperti ini aku pun ini tuh mentok ya teman-teman ke tembok, tapi walaupun mentok ke tembok teman-teman, alhamdulillah tanamannya selalu subur gitu. Yang penting kita merawatnya dengan baik ya teman-teman. Merawat dari hama-hama gitu ya teman-teman. Keperluan tanaman itu ya teman-teman, di saat musim tidak hujan kita itu harus menyiramnya. Juga pemupukan ya teman-teman, gunakanlah pupuk organik gitu ya teman-teman, dengan menggunakan pupuk organik padat ataupun pupuk organik cair. Semisal aku menggunakan pupuk organik cair yaitu air lindi dan air cucian beras, dan juga menggunakan pupuk organik padat semacam kompos gitu ya teman-teman, dan kohe ayam ya teman-teman, karena kan aku juga selain berkebun skala rumahan kecil-kecilan seperti ini, aku juga berternak skala rumahan kecil-kecilan juga, dan itu tuh berantai ya teman-teman, berkaitan satu sama lain gitu ya teman-teman. Kebun aku seperti daun bayam dan sayuran yang lainnya bisa aku kasih makan juga, jadi campuran makanan ternak aku ya teman-teman. Dan dari kotoran ternak itu sendiri bisa aku fermentasi di sini ya teman-teman, dijadikan kompos sebagai pupuk untuk tanaman aku. Tapi yang aku maksud dengan kotoran ayam itu ya teman-teman, bukan kotoran ayam bau seperti itu, tapi difermentasi dengan cara di decomposer, yaitu dibikin kompos, dijadikan kompos dahulu baru bisa dijadikan pupuk. Tentu saja kalian sebagai ibu rumah tangga sudah pada mengerti apa itu yang dimaksud dengan pupuk kandang ya teman-teman. Pupuk kandang itu adalah kotoran ayam, tapi bukan kotoran ayam bau langsung dikasih ke pupukan, tapi pupuk kandang itu adalah kotoran ayam yang ataupun hewan lainnya seperti kambing, sapi yang sudah difermentasi gitu ya teman-teman. Ditimbun dulu sampai menjadi kompos, baru dibikin pupuk. Seperti itulah prosesnya ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke videonya. Aku tuh selain membuat kompos ya teman-teman, aku tuh juga ini tuh lagi bersih-bersih pula ya teman-teman, karena di belakang rumah aku tuh memang udah cukup lama tidak dibersihkan, mungkin ada sekitar 1 bulan lebih gitu ya teman-teman tidak dibersihkan rumputnya. Jadi tuh rumputnya sudah hijau seperti ini, dan sekarang ini aku tuh menyempatkan waktu ya teman-teman untuk membersihkannya, sekaligus untuk menambah kompos aku gitu ya teman-teman, agar cepat terisi dan cepat aku tanami gitu ya teman-teman. Kalau semakin terisi nanti semakin banyak dan semakin cepat aku menanamnya. Aku meluangkan waktu untuk bersih-bersih halaman belakang ya teman-teman, karena kan kalau kita itu mau mengerjakan sesuatu, kalau menunggu waktu luang itu memang sebagai ibu rumah tangga itu seperti tidak ada waktu luang ya teman-teman, karena kan jadwalnya itu selalu padat dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Tapi kita itu tidak perlu menunggu waktu luang untuk mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan ya teman-teman. Jadi kita itu jangan menunggu waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Seperti aku bersih-bersih di pekarangan rumah aku itu, kalau aku menunggu waktu luang teman-teman, itu akan kapan ya waktu luangnya, karena kan di setiap harinya aktivitas aku sebagai IRT itu ada aja macam-macam aktivitas sehari-hari itu, dari pagi sampai malam pun selalu ada gitu ya teman-teman yang harus dikerjakan jika memang mau ya mengerjakannya. Tapi
namanya juga ibu rumah tangga ya. Sesibuk-sibuk apapun kita ya teman-teman, kita sendiri yang mengatur waktu kita gitu. Jadi kita walaupun sesibuk apapun, luangkan waktu untuk istirahat di setiap harinya ya teman-teman. Dan kalau kita lagi malas boleh ya teman-teman, tapi malasnya itu jangan kepanjangan. Malas boleh teman-teman ya, tapi kalau malasnya berkepanjangan nanti semuanya jadi berantakan ya teman-teman. Namanya juga ibu rumah tangga kan, pekerjaannya selalu banyak. Kalau malasnya juga banyak, nanti pekerjaannya menumpuk, dan kalau semakin menumpuk maka akan semakin malas gitu ya teman-teman. Jadi tips ya dari aku, pekerjaan rumah tangga itu maka kerjakanlah secara perlahan dan sedikit demi sedikit, jangan ditumpuk ya, karena kalau semakin ditumpuk maka kita akan semakin merasa malas. Mohon maaf ya teman-teman, aku tuh bukan sok menggurui ya teman-teman, aku tuh banyak tips dan nasihat. Sebenarnya itu bukan tips dan nasihat untuk kalian semata ya teman-teman, itu adalah tips dan nasihat untuk diri aku sendiri, karena diri aku sendiri juga sama ya teman-teman, masih banyak kekurangannya, masih banyak yang harus aku pelajari dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Aktivitasku sebagai ibu rumah tangga harus ditata lebih tertib lagi. Aku masih tahap belajar ya. Jika memang ada nasihat ataupun tips di video aku, itu tentunya nasihat pula untuk diri aku sendiri ya teman-teman, khususnya umumnya untuk kalian semua yang menyimak video aku. Dan alhamdulillah teman-teman, di saat aku dubbing sekarang ini hujan turun di luar tuh sangat deras sekali. Mungkin jika ada suara aku yang kurang jelas karena simpang siur gitu ya dengan suara gemuruh air hujan, mungkin kalau ikut masuk ke dalam dubbing aku tuh mohon maaf sekali ya teman-teman. Alhamdulillah berkah ya, ini tuh hujan deras di kampung aku gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, karena hujannya pun sangat deras sekali, aku pun akan segera melepas HP ini ya teman-teman, karena kan katanya kalau lagi hujan apalagi ada petir, HP itu harus dimatikan. Oke teman-teman, aku udahi dulu ya dubbingku ini sampai di sini, serta videonya aku udahin dulu sampai di sini. Aku ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah mau menonton video sederhana aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video ini. Aku akhiri dulu untuk videoku kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.